Selamat kepada Rafael Wijaya yang sekali lagi juara kompetisi kuliner dunia. Dia satu-satunya yang menang 3 periode berturut-turut. Dia membawa kejayaan bukan hanya untuk keluarga tapi untuk negara juga. Dia memang pantas dapat julukan koki dewa. Di belakangku ini adalah manajer hotel bintang 8 Michelin, ketua restoran Inggris, perwakilan direktur asosiasi koki. Mereka semua ingin mengajak koki dewa untuk bekerja sama. Kerja sama? Kita semua tentu mau bekerja sama. Sayang kita tidak bisa. Koki dewa mah pinjam namanya saja sudah cukup bagi kita. Jika Koki Dewa bersedia bekerja sama dengan restoran Inggris, kita akan bayar 50 juta. 50 juta? Hanya segitu? Hari ini kita mempersiapkan uang tunai 100 juta. Jika Koki Dewa ingin mencoba masakan kami, berapapun harganya, akan kita bayar. Aku adalah paman Koki Dewa. Aku bisa memutuskan. Kita sudah setuju. Minggir! Paman macam apa kamu? Aku adalah Bibi Koki Dewa. Aku bersamanya dari kecil. Sejak kecil dia selalu mendengarkan. Dia selalu menyetujui semua pendapatku. Kalau begitu kamu bisa membantu? Tentu saja. Jika kamu bisa membantuku, aku akan bayar 50 juta. Tidak, 100 juta. Tentu bisa. Aku pamannya. Minggir! Ih. Minggir. Kenapa keluarga Koki Dewa malah seperti ini? Di mana koki dewa? Di mana Koki Dewa? Di mana Koki Dewa berada? Koki Dewa menghilang. Koki Dewa menghilang. Berita terkini. Koki Dewa Rafael Wijaya menghilang. Asisten tidak dapat menemukannya. Kemana perginya Koki Dewa? Koki dewa menghilang setelah mencapai puncak karir, entah hidup atau mati. Kamu lihat apa? Aku sudah lama mengamati kamu. Setiap kali nona besar lewat, kamu akan menatapnya. Orang sepertimu juga menyukai nona besar. Sebaiknya bercermin sana. Kamu tidak pantas. Kamu berani menyukai nona besar. Setahun lalu ketika kamu hidup di jalanan, nona besar yang membawamu pulang dan memberimu makan. Kenapa? Sekarang sudah ada makanan, kamu mulai bermimpi besar. Orang yang disukai nona besar bukan hanya harus pintar memasak, juga harus ganteng, harus berjiwa besar, dan membanggakan negara. Seperti Koki Dewa. Kamu, Cepat. Seseorang ikut aku. Kenapa buru-buru? Koki akan mengundurkan diri. Seseorang ke dapur utama untuk bantu kepala Koki masak. Ini sudah ke-7 kalinya dalam bulan ini. Kepala Koki sangat menuntut. Siapa yang bisa memenuhi tuntutan? Terutama hari ini, Pak Tony dari Asosiasi Catering mengundang raksasa industri catering internasional Tuan Richard untuk makan malam. Jika kita tidak berhasil memuaskannya, Pak Tony akan menyalahkan kita dan kita semua akan mendapat masalah. Pak Tony Wong, dia sudah menjadi ketua. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang mau ikut denganku? Biarkan Rafael mencoba. Dia adalah yang terbaik dalam memotong sayuran. Dia? Memangnya bisa? Jangan remehkan dia. Rafael bisa melakukannya. Dia sudah lebih dari setahun kerja di restoran bambu. Dia ini tidak pernah dimarahi. Baik, kamu saja. Ayo pergi, cepat, ikut aku. duh, Sudah ketemu. Dia orangnya. dia. Memangnya dia bisa. Dia hanya koki di belakang. Bisa cari yang lebih senior. Bukannya dia pria yang selalu menatap nona besar? Dia bisa apa? Koki kepala Pak Tony sudah pesan. Aduh. Ayo, potong mentimun dulu. Cepat sana, Rafael, cepat. Sudah ku bilang dia tidak bisa. Potong mentimun aja kesulitan. Mau mengharapkan dia? Mending kita sendiri saja. Aku saja bisa potong lebih cepat. Ayah, kita cari orang lain saja. Teknik memotong ini tidak perlu. Dia saja. Ayah, Guru! Sudah cukup. Tidak ada waktu lagi. Biarkan dia membantumu. Hah? Dia membantuku? Dia hanya akan menghambatku. Sudah tidak ada waktu. Cepat kerja. Cepat. Ayo mulai. Sapi goreng dengan cabai. Tamu menyukai makanan pedas. Ini adalah cabai yang kita siapkan.
Harus dipotong dengan pisau tajam, jika tidak akan merusak rasanya. Hah? Bau amis daging sapi harus hilang. Setiap potongan dipotong rata, panjangnya harus sama. Dengan ini, baru dapat dipadukan dengan cabai untuk menonjolkan rasanya. Hah? Selanjutnya harus apa? Kamu? Anak ini. Oi, ayo masak lauk tambahan. Harus cepat. Jangan terlalu sombong hanya karena diakui guru. Harus ingat status sendiri. Oh, memang hebat masakan yang kamu latih selama sebulan ini. Pak Tony pasti akan menyukainya. Terima kasih guru. Akhirnya selesai. Orang itu masih belum selesai. Guru, sudah kubilang. Dia ini hanya buang-buang waktu kita. Apa aku yang terlalu banyak berharap? Kalian ngapain sih? Tuan Richard tidak bisa makan pedas. Hidangan kalian ini semuanya pedas. Tidak bisa makan pedas? Semuanya pedas. Sudahlah. Bukannya kamu bilang ini adalah hidangan khas restoran ini? Hidangan khas? Malah seperti ini. Hah? Bau harumnya tidak ada sama sekali. Ini minyaknya kurang panas. Lalu teknik memotong ini? Tekniknya cukup bagus. Sayang sekali. Ini dimasak sampai seperti ini. Kalian tahu tidak, perjamuan hari ini sangat penting bagi kota Jaya kita. Ini terkait dengan investasi puluhan miliar dari perusahaan multinasional. Pak Tony, mohon maaf sekali. Tapi informasi yang kita terima adalah Tuan Richard suka makan pedas. Aku sudah bilang dengan sangat jelas pada kakakmu Ricky, Tuan Richard tidak bisa makan pedas. Tidak bisa makan pedas. Dia meyakinkanku, katanya tidak masalah. Dan hasilnya, semua hidangan pedas. Kamu bilang pada Ricky. Kadika, semalam kan aku sudah bilang, jangan sampai pedas. Meskipun kalian tidak menyukaiku, kalian juga tidak boleh kebingungan. Lihat sekarang, Pak Tony dan Tuan Richard sudah marah. Restoran bambu warisan ayah hancur di tangan kamu. Kamu? Ricky, kamu sengaja menyebar hoax, akibatnya Pak Tony jadi salah paham dengan kita. Tidak masalah jika kamu menghancurkan reputasi restoran bambu, tapi menggagalkan investasi kota Jaya itu sangat parah. Pesan yang aku sampaikan adalah Tuan Richard tidak bisa makan pedas. Kalian yang salah. Apa urusannya denganku? Ayo, Tuan Richard, jangan mengotori mulutmu dengan makanan ini. Aku sangat kecewa. Dengan hidangan kota Jaya. Bukannya ini dimasak oleh Rafael? Ngapain dia bawa ke sini? Ini dasar brengsek. Siapa yang memberimu izin menyajikan hidanganmu? Kamu tidak tahu ini perjamuan apa? Kamu sengaja cari masalah. Aku tidak salah dengarkan. Kalian membiarkan seorang amatir memasak untuk Pak Tony dan Tuan Richard. Dik, otakmu kemasukan air ya? Gawat, kali ini Rafael kena masalah besar. Hidangan yang kalian sendiri tidak berani makan, beraninya dihidangkan ke tamu. Ini sebuah ketidaksengajaan. Tidak sengajaan. Kalian berani makan ini? Kamu makan. Atau kamu saja yang makan? Sepertinya kalian memang bermaksud menghina Pak Tony dan Tuan Richard. Setiap hidangan di restoran bambu disiapkan dengan cermat oleh koki kami. Kita tidak pernah asal-asalan. Kamu jangan memfitnah di sini. Dan juga, jangan membuang makanan. Aku membuang makanan? Kamu begitu mulia. Hidangan sampah ini, kamu saja yang makan. Kamu juga tidak mau makan, kan? Kamu masih berani membentakku. Pak Tony, dia sangat tidak menghormatimu.
Dika, apa ini adalah kualitas restoran bambu kamu? Hari ini kamu harus makan habis hidangan sampah ini. Makan. Ayah, jangan. Dia jelas ingin mempermalukanmu. Pak Tony, asal kemarahan kamu dan Tuan Richard bisa reda, aku akan makan. Ayah. Hah, ini. Kepala Koki jangan makan. Enak sekali. Enak sekali. Astaga. Kamu pintar acting. Lihatlah betapa menyakitkannya dirimu. Apa ini yang namanya enak? Makanya begitu cepat. Pasti sangat tidak enak. Hah? Pak Tony, adikku ini tidak bisa apa-apa. Dia juga tidak bisa memasak. Meski ini restoran miliknya. Tapi yang hebat adalah aku. Oh. Aku memberi banyak uang untuk mengundang 3 koki hebat. Semua hidangan mereka bisa dijamin bisa memuaskan Tuan Richard. Tuan Richard, tidak ada hobi lain selain makan enak. Dan juga Tuan Richard adalah ahli makan terpercaya. Tuntutannya sangat tinggi. Jika kamu bisa memuaskan Tuan Richard, apapun permintaanmu bisa dikabulkan. Tidak masalah. Jika hidanganku bisa memuaskan Tuan Richard, bisakah kamu membantu supaya kepemilikan restoran bambu ini diberikan kepadaku? Hah? Tidak masalah, asal kamu bisa memuaskan Tuan Richard. Tidak. Pak Tony, aku dijebak oleh Ricky. Beri aku satu kesempatan lagi untuk membuktikannya. Restoran bambu akan perang masak melawan Ricky. Guru, jangan. Ayah. Baik, aku yang jadi juri. Siapapun yang menang perang masak dan memuaskan Tuan Richard akan mendapat restoran bambu. Apa itu perang masak? Perang masak adalah tantangan antara hidup dan mati. Tantangan memasak paling berat di Kota Jaya. Sekali kita ditantang, maka tidak boleh menolak. Orang yang menang perang masak akan mendapatkan dukungan dari asosiasi koki. Jika kalah, yang mengajukan tantangan harus memotong urat tangan dan tidak bisa memegang sendok lagi, dan namanya akan dihapus oleh asosiasi koki. Hah? Seram sekali. Kita bisa saja membuka restoran baru. Tapi jika kamu kalah, kamu tidak bisa menjadi koki lagi. Benar. Jika kita menang, apakah tetap bisa mempertahankan restoran bambu? Tentu. Gimana? Kamu berani? Sudah kuduga. Tapi, aku ada persiapan. Saat perlihatkan padamu keterampilan yang asli. Ronde pertama. Bertanding keterampilan dasar. Teknik memotong. Andi dari Kota Batam. Salam kenal. Salam kenal. Andi dari Kota Batam, mungkinkah? Kamu penerus dari koki kerajaan Rudi? Betul. Guruku adalah koki kerajaan Rudi. Apa? Koki kerajaan?
Ternyata dia murid Rudi. Siapa Rudi? Dia hebatkah? Rudi adalah penerus koki kerajaan. Teknik memotong dia sangat hebat. Semua jenis teknik dia kuasai. Mungkin teknik memasak dia bukanlah yang terhebat. Tapi untuk urusan teknik memotong, tidak ada yang bisa menandingi Rudi. Bagaimana paman bisa mengundang ahli sehebat ini? Ayah, gimana? Yang paling hebat dalam teknik memotong adalah kakak pertama. Tapi dibandingkan dengan murid Rudi, takutnya... Meskipun Rudi hebat, tapi tidak berarti muridnya juga hebat. Guru, biar aku saja. Kamu tidak bisa. Aku... Patwa ini cukup hebat menilai orang. Aku saja. Ini... Kamu ngapain? Kamu mau mempermalukan kami? Betul, ini bukan tempat untukmu. Cepat kembali. Ayah, jangan dia. Biar kakak pertama saja, kita masih ada kesempatan menang. Jika dia, kita pasti kalah. Kenapa kepala koki tidak mengutus kakak pertama? Apakah ada trik tertentu? Mungkin kepala koki ada alasan tersendiri. Aku tahu, dia pasti tidak mau memperlihatkan kekuatan kakak pertama di ronde pertama. Makanya dia suruh koki amatir untuk bertanding. Aku Andi, murid koki kerajaan Rudi. Juara 1 kontes teknik memotong kota Jaya 3 kali berturut-turut. Kamu siapa? Sebutkan namamu. Aku koki amatir restoran bambu. Koki amatir? Restoran bambu terlalu menghina kami. Aku adalah penerus koki kerajaan. Kalian suruh aku melawan koki amatir. Koki amatir. Dika, kamu kekurangan orang ya? Sampai mengutus koki amatir. Cepat mulai. Baik, bocah. Ingat, ini adalah momen paling cemerlang dalam hidupmu. Ronde pertama. Dimulai. Dimulai. Ganteng sekali. Ini adalah teknik warisan dari koki kerajaan. Benar-benar hebat. Wah. Naga kristal, seperti asli. Naganya sangat detail. Garis-garisnya sangat halus. Dia layak menjadi penerus koki kerajaan. Teknik memotongnya sangat hebat. Rafael sedang ngapain? Kenapa tidak bergerak? Kelihatannya dia tidak bisa membunuh ikan. Sepertinya kita pasti kalah. Harusnya kakak pertama saja yang bertanding. Potongan ikan sangat tipis, seperti sutra transparan. Dia layak menjadi penerus koki kerajaan. Hah? Teknik memotong apa ini? Seperti teknik anak-anak. Benar-benar lelucon. Aku belum pernah lihat penyajian yang sejelek ini. Aish, memalukan sekali. Rafael, cepat kembali. Dia serius. Aku juga bisa membuat potongan ikan ini. Guru, inilah akibatnya kamu tidak mempercayai aku dan membiarkan pengemis ini yang bertanding. Sudahlah, aku saja yang bertanding di 2 ronde selanjutnya. Ini kemenangan yang sangat mudah. Hah?
Aneh. Apanya yang aneh? Tuan Richard, lihat. Apa aku salah lihat? Ikan ini sudah sisa tulang. Kenapa masih bisa berenang? Mustahil. Apa aku salah lihat? Ikan ini hanya sisa tulang. Kenapa masih bisa berenang? Mustahil. Beneran, ikan yang sudah dipotong ini masih bisa berenang. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bukankah dia koki amatir? Di dunia ini ada teknik dewa ini. Kapan restoran bambu punya orang seperti ini? Apakah dia dewa? Tidak. Ini adalah hasil akhir dari kalian teknik memotong. Karena terlalu cepat, saraf ikan belum menyadari bahwa dia telah dipotong. Dia berenang dengan naluri. Dulu, kupikir itu hanya legenda. Sekarang, aku beruntung bisa melihatnya. Aku nyatakan, pemenang ronde pertama ini adalah restoran bambu. Tak disangka dia memiliki keahlian seperti itu. Teknik yang aneh. Bukan cara yang benar. Seorang koki yang baik harusnya mengasah keterampilan memasak. Alih-alih membuang waktu mempelajari teknik yang aneh ini. Jika makanannya tidak enak, mau menguasai trik apapun, dia tetap menjadi koki amatir selamanya. Kakak pertama benar. Menurutku Rafael ini nasibnya sangat buruk. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi koki amatir? Apa yang terjadi? Aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang kamu. Kamu kalah dengan koki amatir yang bertugas di dapur belakang. Tidak mungkin. Dia bisa... Siapa kamu sebenarnya? Dasar tidak berguna. Minggir sana. Biarkan kalian menang dulu. Sungguh sial sekali. Di babak pertama, kalian menang. Selanjutnya, akan kuhajar kalian. Sampai berlutut di lantai. Ronde kedua, masak sup. Waktunya setara 1 dupa. Patono, kalahkan mereka. Aku sudah lama tidak bertanding. Melihat teknik memotong bocah itu benar-benar membuka mataku. Sepertinya dari lahir kamu terus melatih teknik ini. Aku mengakui teknik memotongmu adalah yang terhebat di dunia koki amatir. Sayangnya selanjutnya, kalian tidak akan seberuntung itu. Siapa orang ini? Kelihatannya cukup kuat. Peduli setan. Jangan lupa, kakak pertama adalah Raja Sup. Urusan masak sup, kakak pertama tidak pernah kalah. Di tempat ini, akulah yang terhebat. Kalian malah mengutus patua ini untuk melawanku. Kalian memang sengaja cari mati. Jangan gegabah. Guru, tenang saja. Orang ini cukup hebat. Cukup hebat. Ini menurut seorang koki amatir sepertimu. Lihat cara aku mengalahkannya. Tidak, kamu bukan lawannya. Jangan gegabah. Kamu bukan lawannya. Ayah, tenang saja. Kakak pertama pasti bisa. Jangan lupa, gelar Raja Sup ini diberikan langsung oleh Gubernur Sarawak. Aku sudah ingat. Dia bernama Tono. Dia telah berlatih tenaga dalam yang kuat. Menggunakan tenaga dalam untuk memasak sup. Dia tidak pernah kalah. Namun kemenangannya tidak bersih. Dia suka menggunakan trik kotor. Saat bertanding, menggunakan tenaga dalam untuk melukai lawan. Orang biasa tidak bisa melihat serangannya. Orang ini kejam sekali. Tapi, kenapa butuh tenaga dalam untuk memasak sup? Kamu belum mencapai tingkatan ini. Kamu tidak mengerti. Seorang master sejati akan menggunakan tenaga dalam untuk mengendalikan suhu api. Dengan ini, rasa terbaik makanan akan keluar dan tercampur ke dalam sup. Koki Dewa juga menggunakan tenaga dalam untuk mengendalikan suhu api. Makanya dia bisa mengunci rasa makanan dengan sempurna dan membuat hidangan apapun. Setiap suapan akan mendapat rasa paling nikmat. Tapi Tono memilih menjadi jahat. Dia menggunakan tenaga dalam untuk melukai lawannya. Karena alasan inilah, dia dikeluarkan dari asosiasi koki. Berarti kakak pertama dalam bahaya.
Supnya itu bisa kelihatan tidak mana yang bagus? Tidak tahu, sampai sekarang bahannya hampir sama. Nantinya kita lihat siapa lebih pintar kontrol apinya, maka akan terlihat siapa pemenangnya. Pak Tua, aku kira kamu itu pintar masak. Sepertinya kamu itu hanya begini saja. Jujur saja nih, masalah sup, akulah jagoannya. Gawat! Hah? Kok apinya tiba-tiba menjadi besar? Datangnya tepat waktu. Aku celakain sekaligus. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang suruh kamu pukul meja? Kamu gila ya? Ada apa? Pihak mereka ada master. Hari ini kita sudahin saja. Sudahin. Enak saja kamu. Aku bayarin mahal-mahal ke kamu, bukan untuk kamu jadi pengecut. Supku yang sebagus ini dirusak sama kamu. Jadinya harus dimasak ulang. Diam! Meskipun buat 10 kali pun tidak bakal bisa menang. Kalau bukan karena dia. Duh, ini sayang sekali. Supnya Tandi jatuh. Aku umumkan, ronde kedua. Tono menang. Harusnya aku yang menang. Harusnya aku yang menang. Gara-gara kamu. Jadi kalah. Kalau bukan kamu mengacapkan masakannya, Kak Tandi tidak bakal kalah. Kedepannya, jangan pernah mendekati kami lagi. Rafael, kamu keterlaluan kali ini. Aku kasih tahu ya. Kalau restoran bambu dan guru terjadi apa-apa dikarenakan tindakanmu, kamu mati pun tidak cukup bayar. Guru, ronde berikutnya, aku akan memenangkannya. Kalah ya kalah saja. Buat apa selain pembantu? Mau sekeras apa kalian berusaha, tetap akan kalah. Ronde terakhir, aku akan menang. Jangan terlalu berharap ronde terakhir. Jagoanku masih belum aku keluarkan. Hari ini, restoran bambu akan jadi milikku. Tanganmu juga akan kupatahkan. Terima kasih untuk tadi. Untung kamu sempat mencegahnya. Aku dan Tandi akan celaka. Aman. Ronde ketiga tidak ada peraturan. 2 tim pilih 2 orang ikut lomba. Bekerja sama untuk memasak. Aku akan menilainya. Giliran kamu maju, biar mereka tahu bagaimana cara masak yang jago. Siapa tuh? Kayak jago banget. Tidak kenal. Kok terlihat tidak asing ya? Sepertinya Jordan, bulan lalu menang juara memasak di tingkat provinsi. dia memenangkan juara tingkat nasional babak penyisihan tahun ini. Koki jenius yang muncul dadakan. Peserta terkenal yang sering mendapatkan juara. Pak Mongso, apakah benar dia itu Jordan yang memenangkan banyak juara memasak di tahun ini? Prestasi-prestasi itu tidak layak disebut. Sebenarnya dia itu adalah murid dari Koki Dewa. Murid dari Koki Dewa? Murid Koki Dewa? Koki Dewa ternyata ada murid. Sejak kapan aku punya murid? Muridnya Koki Dewa? Dia beneran muridnya Koki Dewa? Tentu saja.
Aku habisin banyak uang meminta bantuannya untuk sini. Pak Jordan mendapatkan ajaran Koki Dewa dan sudah menguasai hampir 99%. Berarti dia itu Koki Dewa selanjutnya di asosiasi Koki. Hah? Ayah, bagaimana nih? Kakakku ini, meskipun suka melakukan hal licik, tapi dia belum berani buat memalsukan murid Koki Dewa. Dia sanggup menyuruh Andi dan Tono ikut lomba. Bisa jadi sanggup juga menyuruh murid Koki Dewa. Baguslah kalau tahu. Bagusan kamu menyerah saja. Daripada kalah dengan memalukan. Menjadi bahan candaan. Memangnya kenapa murid Koki Dewa? Aku mempelajari memasak sudah puluhan tahun. Belum ketemu lawan yang setara. Meskipun Koki Dewa yang datang, aku juga tidak takut. Jangan tidak sopan. Lah? Hormat Koki Dewa. Hari ini sangat beruntung bisa bertanding dengan murid Koki Dewa. Meskipun kalah, tetap merasa bangga. Benar. Bagimu itu memanglah sebuah kebanggaan. Kita mulai. Ronde ketiga dimulai. Sekarang mohon masing-masing tim memajukan satu koki dan asistennya. Guru, aku jadi asistenmu saja. Ronde ini, aku akan memenangkannya. Lah. Rafa, ini ronde terakhir. Sangatlah penting. Maukah kamu ikut bertanding bersamaku? Hah? Dasar licik. Guru, kamu pilih dia? Kenapa? Ayah, kenapa pilih dia? Meskipun kemampuan pisau dia bagus, tapi untuk memasak dia masih jauh dibandingkan Kak Tandi. Benar sekali. Dia itu bukan siapa-siapa. Kenapa Kak Tandi digantikan buat lomba yang penting begini bagi lomba hidup dan mati? Kamu harus pikir baik-baik. Sudahlah, aku punya pemikiran sendiri. Guru, apa kamu gila? Kamu biarkan dia ikuti kamu. Apakah sudah tidak mau menang? Rafa. Dasar patua. Ayo. Hah? Aku, Dika Wongso. Restoran Bang. Pak Wongso, kamu benar mau orang ini mengikutimu untuk ronde terakhir ini? Apakah kamu sudah yakin? Terima kasih Pak Tony. Aku sudah yakin. Dia sudah gila, malah membiarkan dia ikut. Mungkin sudah pasrah jadi begini. Restoran Bambu sudah tidak ada harapan menang. Meskipun kamu itu koki tua yang sangat berpengalaman, tapi buat ditandingkan dengan aku, kamu masih belum pantas. Mendingan pulang istirahat saja. Setidaknya tidak begitu malu. Aku pasti tidak berani melawan murid Koki Dewa. Tapi yang akan melawanmu bukan aku. Tetapi dia. Ayah! Guru! Kepala koki! Kenapa? Tidak hanya membiarkan dia ikut, tetapi dia yang memasak. Aku lihat Dika Wongso sudah pasrah. Dia itu lagi cari kambing hitam. Guru, sudah gila. Membiarkan amatir ini yang memasak. Ayah, kalau kita kalah ronde ini, harus potong tangan. Kamu tidak boleh mengandalkan dia. Kepala koki salah besar. Percayakan lomba ini ke amatir. Salah besar. Wangi banget. Jelas-jelas dia makannya begitu enak. Aneh. Jangan dulu. Kalau kamu begitu pasrah, aku akan membuatmu menyesal selamanya. Mohon bantuannya. Hah? Aku tidak salah lihat kan? Dia mengeluarkan tulang ikan dari mulut ikan itu dengan lengkap. Sama sekali tidak merobek perut ikan. Ajaib sekali. Ya Tuhan, inikah kemampuan muridnya Koki Dewa? Melakukannya dengan begitu mudah. Kalau ada Koki Dewa, maka... Untung bukan aku yang berlomba dengan murid Koki Dewa. Ini
belajar 100 tahun lagi, tidak bakal mencapai kemampuannya. Inilah jurus rahasianya. Memanglah murid koki dewa. Cara memasaknya memang terlihat jago sekali. Apakah Pak Tony ada komentar? Masakan ini dijuluki sebagai masakan tersegar. Sangat bergantung pada kontrol pisau dan api, juga cara menjaga kesegaran ikan. Pertama, tidak boleh merobek perut ikan, dan tulangnya dikeluarkan dari ikan dengan sempurna. Kedua, harus menggunakan api paling besar dan cepat agar berair. Dengan begitu, akan mencapai luar matang dalam segar. Memanglah murid koki dewa, tidak sangka bisa melihatnya secara gratis. Beruntung sekali aku. Di sini bisa melihat kemampuan masak murid koki dewa. Aduh, dia sedang mengikis ikannya atau memijat ikannya. Amatir itu tidak mungkin bisa menang dari murid koki dewa. Sudahlah, tidak perlu lihat dia. Habisin waktu saja. Duh, benar-benar gawat. Amatir ini menghancurkan guru dan restoran bambu kita. Takutnya amatir ini bakal tidak tahu cara memotong ikan. Mendingan kepala koki yang masak. Perbedaan yang sangat jauh. Ini teknik naga dan phoenix. Jurus spesial koki dewa. Teknik naga dan phoenix. Benar-benar muridnya koki dewa. Inikah kemampuan murid koki dewa? Tidak sangka bisa berbeda jauh dari saya. Aku belajar memasak begitu lama. Apakah sia-sia? Dengar-dengar, masakan dari apinya teknik naga dan phoenix tidak hanya wangi, tapi bisa menambah energi untuk orang yang memakannya. Bisa bertambah umur. Tidak sangka aku bisa melihat jurus spesial koki dewa di sini. Hidupku ini tidak ada penyesalan. Hidupku tidak ada penyesalan. Apakah aku salah taruhan? Apa yang kamu lakukan? Teknik naga dalam ikan. Apa? Kamu meniru muridnya koki dewa memakai teknik naga dalam ikan? Apaan itu teknik naga dalam ikan? Lebih mirip teknik cacing dalam ikan. Kamu? Ya sudahlah. Ini pilihanku. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Ayo lihat dia sedang buat apa. Dia mau pakai teknik naga dalam ikan. Aku lihat itu teknik cacing dalam ikan. Iya, teknik apaan itu? Tidak mungkin teknik naga dalam ikan. Benar-benar tidak tahu diri. Memalukan diri saja. Tapi aku merasa dia cukup pintar. Kesempatan yang sangat bagus. Bisa belajar langsung tekniknya murid koki dewa. Tidak. Aku merasa mirip sekali. Pak Tony, hasil ronde ini silakan diumumkan. Baik, aku umumkan. Ronde ketiga ini, murid koki dewa menang. Restoran bambu ini milikmu. Bagaimana? Aku sudah bilang kan, hari ini kalian pasti kalah. Kamu kalah. Potonglah tanganmu, saudara baikku. Potonglah sendiri, saudara baikku. Kenapa? Pak Wongso cuma berani berucap saja ya? Duh, siapa sih yang bilang mau lomba perang masak? Dan dengan percaya diri bilang bisa menjaga restoran bambu. Kamu sudah kalah, bahkan begitu memalukan. Cepat, lakukan. Potong tanganmu. Kamu? Guru! Kenapa? Padahal seorang kepala koki. Ternyata takut mati juga. Potong tangan, 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 potong tangan. Ayah! Kalian? Ini dia. Cepat, lakukan. Dika Wongso, kamu patuhilah peraturan perang masak. Begitulah aturannya. Karena kamu kalah tandingan, ya kamu harus potong tangan.
Baik. Ayah! Ayah! Tunggu sebentar. Teknik naga dalam ikan sudah selesai. Sekarang sudah bisa beri nilai. Dasar amatir rendahan. Tiruan saja berani ditampilkan. Kamu tidak berhak bicara. Keluar. Cukup! Kamu masih mau mempermalukan kita dengan masakanmu kan? Iya. Teknik naga dalam ikan yang kamu pelajari langsung tidak mungkin bisa bertanding dengan murid Koki Dewa. Apalagi jurus spesialnya. Teknik naga dan Phoenix. Dia bukan murid Koki Dewa. Jurus tadi itu bukan teknik naga dan Phoenix. Jurus tadi bukan teknik naga dan Phoenix. Omong kosong kamu. Apa kamu bilang? Kalau bukan dia murid Koki Dewa, memangnya kamu? Dasar amatir rendahan. Jadi tukang pegang sepatunya Pak Jordan saja tidak pantas. Omong kosong lagi. Gua akan potong lidah kamu. Amatir ini sudah gila. Berani omong kosong. Demi restoran bambu. Murid Koki Dewa tadi memakai teknik naga dan Phoenix. Tidak mungkin palsu. Makanan itu bisa dimakan secara asal. Tapi kamu jangan asal berbicara ya. Tadi kita semua melihatnya. Dia memakai jurus spesial dari Koki Dewa. Teknik naga dan Phoenix. Aku sudah bilang, itu bukan teknik naga dan Phoenix. Kalau tidak salah, kamu hanya koki amatir kan? Beraninya kamu berbicara buruk padaku. Yang aku buat bukan teknik naga dan Phoenix. Yang kamu buat baru ya. Lelucon terlucu yang pernah ku dengar. Siapa yang memberanikan dia buat berkata begitu kepada murid Koki Dewa? Lucu sekali. Dika, restoran bambu kalian berani berbohong demi menghindari hukuman. Tidak tahu malu. Sudahlah. Ini tidak ada urusan denganmu. Pergilah. Ini dia. Ketemu. Kalau begitu, akan kutunjukkan ke kalian apa itu. Teknik naga dan Phoenix. Hah? Aku ingat. Dia adalah... Kak Tandi! Aku melihatnya. Waduh. Teknik naga dan Phoenix. Ini teknik naga dan Phoenix yang asli. Jangan-jangan kamu... Inilah yang asli. Teknik naga dan Phoenix. Ini teknik naga dan Phoenix yang asli. Jangan-jangan kamu... Pergerakan ini. Gestur yang begitu kuat. Karismanya. Dialah Koki Dewa. Rafael. Koki Dewa? Apa? Koki Dewa? Apa? Dia Koki Dewa? Tidak kelihatan sama sekali. Tapi selain Koki Dewa, siapa lagi yang bisa mengeluarkan jurus teknik naga dan Phoenix dengan begitu menakjubkan? Dia Koki Dewa. Gawat. Kenapa dia itu Koki Dewa? Dia kenapa bisa lari ke sini? Gawat. Dia tidak mungkin Koki Dewa. Tapi dia benar-benar menggunakannya. Teknik naga dan Phoenix. Sangat jantan sekali. Betul. Ternyata Rafael adalah Koki Dewa. Tiap hari aku masih memotong sayur bersamanya. Rafael terlalu rendah hati. Dia tidak ngomong apapun. Koki Dewa, kamu adalah idolaku. Meskipun aku bukan muridmu, tapi aku sangat berbakat. Kamu sudah melihat masakanku. Terimalah aku sebagai muridmu. Aduh. Aku tidak pernah melihat orang tidak tahu malu sepertinya. Tebal muka. Identitas palsunya terbongkar. Bukannya langsung pergi. Malah minta Koki Dewa menjadikannya murid.
Jordan, dasar palsu. Tadi, kamu mencelakaiku. Lebih baik sudahi saja. Koki Dewa tidak mungkin menerima kamu. Koki, aku juara 1 dalam kontes masak antar 3 provinsi. Aku yakin bisa menjadi juara. Bakatku ini asli. Terimalah aku sebagai muridmu. Apa dia beneran Koki Dewa? Dia kenapa tidak bereaksi? Kamu beneran Koki Dewa. Koki Dewa. Aku bukan Koki Dewa. Tidak mungkin. Bisa menggunakan teknik Raga dan Phoenix sehebat itu. Jika bukan Koki Dewa, siapa lagi yang bisa? Betul. Kamu pasti adalah Koki Dewa. Gawat, tadi aku sudah mengumumkan si palsu ini sebagai pemenang tanpa menunggu Koki Dewa selesai masak. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah membuat Koki Dewa marah. Oh, barusan keputusan pemenang ronde ketiga ditarik kembali. Dia berpura-pura menjadi muridmu, juga meniru teknik kamu. Jadi ronde ini kamu menang. Oh ya, masih ada. Sekarang aku mengumumkan ronde ketiga ini restoran bambu menang. Dasar pencilat. Ayah, bagus sekali. Tanganmu terselamatkan, restoran bambu juga terselamatkan. Terima kasih Koki Dewa. Jika bukan karenamu, aku dan restoran bambu pasti akan hancur. Maafkan kelancanganku di masa lalu. Tadi, aku menamparmu. Aku mohon maaf. Terima kasih sudah menyelamatkan restoran bambu. Ayahku juga bisa tetap menjadi koki. Maafkan aku. Tidak perlu berterima kasih. Penilaian belum juga dimulai. Kalian tidak usah memperlakukanku seperti itu. Aku bukan Koki Dewa. Sekarang, hidanganku sudah selesai. Silakan dicicipi. Cicipi? Aku mau! Bisa mencicipi hidangan Koki Dewa. Dan hidangan teknik naga dan Phoenix yang bisa menambah energi dan perpanjang umur. Aku rela menukar hidupku. Aku juga mau cicip. Aku juga mau. Aku bayar 3 juta. Aku bayar 20 juta. Aku bayar 6 juta. Aku bayar 10 juta. Aku mau. Sisakan untukku. Aduh. Kamu kalah. Kamu mau apa? Kita adalah saudara. Seharusnya tidak berakhir seperti ini. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu lagi selamanya. Ayah, kamu melepaskannya begitu saja. Kamu tidak takut kelak dia akan mengganggu kita lagi. Dia telah membuat Koki Dewa marah. Dia tidak bisa bertahan di dunia restoran lagi. Enak sekali. Aku belum pernah makan hidangan seenak ini. Aku belum pernah makan hidangan seenak ini. Pantesan dia menjuarai kompetisi kuliner dunia 3 kali. Kaliannya ini bisa membuatnya tetap menang 100 tahun. Bisa merasakan hidangan Koki Dewa di hidupku. Aku sekarang bisa mati tanpa penyesalan. Kakak pertama, ayo cicipi. Aku tidak sudi. Baiklah. Mana dia? Ayah, aku pergi mencarinya.
Baik. Kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu adalah koki dewa? Aku bukan koki dewa. Tapi kamu tadi menggunakan teknik khas koki dewa. Teknik naga dan finik. Selain kamu, siapa lagi yang pantas dapat gelar ini? Aku hanya seorang pria biasa yang punya pengetahuan memasak. Aku tidak pantas disebut koki dewa. Kamu tidak mau disebut koki dewa. Makanya kamu tidak datang di acara penghargaan. Apa itu teknik memasak? Apa yang harus dikejar dalam hidup? Semua sangat tidak berarti. Ini hidangan yang dimasak koki dewa. Bener. Hidangan jamur sayur tadi juga dia yang masak. Bener. Wah, dikasih tahu aku. Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Tuan Muda, sudah dipastikan dia adalah Rafael. Mulai saja. Memang dia orangnya. Ayo maju. Memang dia orangnya. Ayo maju. Cepat pergi. Cepat pergi. Hati-hati, aku pergi minta bantuan. Kalian siapa? Siapa yang mengutus kalian? Berisik. Hajar dia. Lumpuhkan tangannya. Setelah kamu lumpuh, gelar koki dewa akan menjadi milikku. Mana dia? Tadi jelas masih di sini. Di mana mereka? Mana dia? Aku tidak tahu. Entah gimana kondisinya sekarang. Begini saja, aku akan meminta semua teman untuk bantu cari. Kita punya banyak orang. Baik. Jika aku tahu siapa yang menyakiti guruku, aku pasti tidak akan memaafkannya. Ayo kita pergi cari. Jangan buang-buang waktu lagi. Meski harus gali tanah, kamu harus menemukan koki dewa. Baik. Dasar pengemis bau, cepatnya. Nyah, jangan mengganggu bisnisku, nyah. Nyah. Dasar pengemis bau, jangan mengganggu bisnisku. Minggir, nyah. Aduh. Pemuda, hati-hati. Kamu sudah berkeliaran beberapa hari. Pastinya sudah lapar. Mari, makan roti. Makanlah selagi panas. Kamu! Aduh, kasihan sekali. Ayo, ikuti aku. Aduh, coba lihat. Pak Hendra sedang berbaik hati.
Dia membawa pengemis pulang ke restorannya. Mau kasih lihat siapa sih? Betul, dia berlagak baik. Kita yang jadi orang baik, dia menurunkan harganya lagi. Sekarang semua orang pergi makan ke restorannya. Entah apa tujuannya. Sekarang semua orang susah cari uang. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Bos, kamu ngapain ketawa? Nanti juga kamu akan tahu. Namaku Hendra. Namamu siapa? Mari. Aduh. Makan yang pelan. Kamu sudah berapa lama tidak makan? Makan yang pelan. Hari ini kamu makan yang kenyang. Belakangan ini, juara kompetisi kuliner dunia 3 kali, Rafael Wijaya, kembali menghilang. Terakhir kali temannya melihatnya adalah 7 bulan yang lalu. Jika ada yang punya informasi tentang keberadaan Rafael Wijaya, mohon segera hubungi nomor berikut. Aduh, idola aku menghilang lagi. Dasar. Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Tadi aku bertanya, siapa namamu? Kenapa tidak jawab? Gimana aku bisa mengantarmu pulang kalau tidak jawab? Jangan-jangan kamu bisu. Pak Endra, aku tidak mau bekerja lagi. Fauzan, kamu ini kenapa tiba-tiba? Aku selalu ingin ikut dalam kompetisi kuliner dunia seperti Koki Dewa. Bukan tiap hari memasak hidangan harian seperti ini. Aku merasa hidangan harian juga cukup baik. Aku mau belajar teknik memasak yang hebat. Seperti teknik naga dan phoenix milik Koki Dewa. Sudahlah, kamu tidak paham. Aku memang tidak mengerti. Tapi kemarin Pak Dimas sudah dibajak oleh Pak Kanto yang seberang. Jika kamu pergi, kemana pekerja di sekitar sini makan? Sekarang bahan pokok sangat tinggi. Aku tidak pernah menaikkan harga, supaya mereka bisa makan kenyang. Aku tidak mungkin merelakan mimpiku demi mereka, kan? Aku paham. Tapi, bisakah kamu bantu aku 3 hari? Kamu baru pergi setelah aku dapat koki baru. Sekarang hampir waktunya makan siang. Para pekerja akan segera datang. Hari ini, selesaikan saja hari ini dulu. Siang ini bisa. Ada tamu penting siang ini. Sangat penting. Fauzan, kamu beneran mau pergi sekarang? Hari ini Pak Nando mau bawa tamu penting. Mereka mau makan daging babi panggang. Bisakah pergi setelah selesai masak? Betul. Fauzan, kamu jahat sekali. Kamu tahu bisnis di sini harus tergantung pada Pak Nando. Kamu tiba-tiba tidak mau bekerja lagi. Apa kamu mau restoran murmur bangkrut? Leo benar. Pak Kanto? Membuat Pak Nando marah akan menghancurkan bisnismu. Jadi, Guru Fauzan, ayo kita cepat pergi. Nanti Pak Nando datang. Kamu masak daging babi panggang. Dan biarkan dia mencicipinya. Fauzan, apa maksudnya? Jangan-jangan kamu mau sama seperti Pak Dimas. Pergi bekerja di restorannya. Pak Hendra. Manusia akan mencari tempat yang lebih baik. Seperti Guru Fauzan ini, seseorang dengan bakat masak harus ikut dalam kompetisi kuliner dunia. Kebetulan, aku memiliki bahan pokok berkualitas tinggi dan peralatan dapur yang lebih canggih. Guru Fauzan harus datang ke restoranku jika ingin maju. Fauzan, kamu sangat tidak tahu malu. Dulu saat kamu putus asa, Pak Hendra yang memberimu makan. Sekarang kamu sudah hebat. Bukannya berterima kasih, kamu malah mengkhianatinya. Aku tidak mau masak hidangan harian setiap hari. Ini tidak membantuku jika ingin ikut kompetisi kuliner dunia. Ini hanya buang-buang waktu. Guru Fauzan, koki di restoranku, pernah masuk dalam 10 besar kompetisi kuliner dunia. Hanya di restoranku, kamu bisa mempelajari teknik hebat. Kalian, jangan menunda masa depan Guru Fauzan. Fauzan, jika kamu sudah membuat keputusan, aku tidak akan menghambatmu lagi. Pergilah. Ayo pergi. Cepat pergi. Pak Endra, aku tahu kamu berbaik hati. Tapi baik hati tidak bisa jadi nasi dan tidak bisa jadi uang. Dan juga, kelak jangan sembarangan memungut orang lagi. Ayo pergi, abaikan mereka. Ternyata Fauzan Honda orangnya begitu. Pak Kanto juga sama.
demi menghancurkan restoran kita, mengambil semua karyawan kita yang ada di restoran ini. Restoran kita makin susah berjalan. Gawat nanti Panando datang. Harus bagaimana ya? Iya, harus bagaimana? Oh, bos, pemulung ini kamu suruh masuk restoran? Dia kasihan sekali. Tidak hanya cacat kedua tangan, bisu pula. Kalau tidak makan lagi, takutnya bisa mati kelaparan. Iya, kasihan sekali. Tapi, aku rasa apa yang dikatakan Fauzan Honda itu benar. Kamu tidak boleh begitu baik hati. Demi menjaga pekerja sekitar, kita sudah menurunkan harga kita menjadi rata-rata 15.000. Restoran kita tidak bakal bisa untung. Pak Hendra, biasa ya, 1 porsi daging, 1 porsi sayur, 1 botol bir ya. Baik, aku masak sekarang. Kenapa kamu yang masak? Koki Fauzan tidak ada. Aku suka banget sama daging masakannya. Dia sudah tidak kerja di sini, sudah pergi. Tidak kerja lagi. Ya. Dia begitu jago masak. Lain kali tidak dapat makan lagi. Dia kemana? Ke tempat lain. Ayo duduk. Pak Hendra, dia itu siapa? Duduk diam di sana saja. Kelihatannya lebih kotor dari kami. Dia orang yang kasihan. Tidak hanya cacat kedua tangan, bisu lagi. Pak Hendra memang baik hati. Suruh dia bersih-bersih dulu. Badannya terlalu kotor, gampang sakit. Oke. Baik-baik. Leo, bawa dia ke toilet bersih-bersih. Aku masak. Kamu bisa cuci sendiri. Sudahlah, aku bersihin saja. Cabai hijau. Leo, sudah selesai potong belum? Oh, sudah. Hei, tempe. Tempe sudah habis. Oh, ini tempe. Sudah, selesai. Hari ini lambat banget masaknya. Istirahat siang kami pendek. Mau cepat pulang istirahat. Nanti tidak sanggup kerja. Aduh, maaf ya. Iya, maaf banget ya. Hari ini hanya bos yang masak sendiri. Maaf. Di luar begitu ramai. Tidak ada yang terima tamu. Banyak yang datang, tapi tidak bisa pesan. Cepat pergi lihat. Oh, iya. Buruan. Hari ini cepat banget, sudah ramai. Leo, cepat layani mereka. Kami selesai makan langsung pulang. Oh, baik. Leo, mejaku pesan masakan yang biasa ya. Oh, oke. Kita pesan mapo tofu ya. Daging cabai hijau. 1 porsi sayur, 3 botol bir. Baik. Sudah kucatat. Hari ini jumlah kita agak kurang. Mohon pengertiannya ya. Oke, aman, tidak apa-apa. Buruan. Cepat. Oh, bos. Pesanan di sini. Banyak sekali. Ayo. Cepat siram air dingin. Cepat. Kalau begini tidak bisa masak lagi. Aku lihat restoran kita tidak bisa lanjut buka lagi. Ini tidak penting. Tangan dulu. Aku pergi ambil obat luka bakar. Iya. Kenapa kamu di sini? Jangan halang jalan. Minggir. Cepat minggir. Kamu tidak ngerti. Leo. Kamu kenapa? Pagi ini waktu bawa dia ke restoran juga tidak mau bicara. Kamu kenapa? Kepala sakit lagi? Kasihan sekali. Gini saja. Kita ke depan, jelasin ke mereka. Kalau kita tidak bisa memasak, suruh mereka makan di tempat lain saja. Bagaimana bilangnya? Bagaimana ya? Aduh. Aku kasih tahu ya, hal buruk juga harus diberitahu. Orangnya mana? Tadi ramai begitu. Kok tiba-tiba hilang? Mereka sudah ke restoran di depan. Mereka sudah aku sampaikan, tidak perlu dimasak lagi pesanan tadi. Di depan? Ada restoran bareng di depan. Promo diskonnya 50%.
harganya lebih murah dari sini. Makanya mereka ke sana. Kalau bukan sudah pesan di sini, kami ingin coba rasanya. Restoran bareng itu restoran berkelas. Diskon 50%. Diskon 50%? Tidak mungkin. Tidak ada untung sama sekali. Kalau tidak percaya, lihat aja sana. Di depan restorannya ada pemberitahuan. Tadi temanku kirim ke aku. Tidak hanya murah, tapi enak juga. Makanan diskon 50%. Makanan diskon 50%. Restoran bareng promo. Ayo, restoran bareng promo. Ayo, masuk. Ayo, gratis minuman. Halo, berapa orang? Oh iya, oke, ayo masuk. Silakan masuk. Makanan diskon 50%, gratis minuman. Makanan diskon 50%. Ayo coba lihat-lihat dulu. Ayo lihat-lihat. Silakan masuk. Dagingnya enak sekali. Tiap hari ramai banget. Harus antri panjang. Tiap kali mau makan harus reservasi dulu. Pak Nando. Hah? Kenapa? Hari ini sepi banget. Pak Nando, mohon maaf. Fauzan Nona tiba-tiba berhenti kerja. Tanganku juga terkena luka bakar. Hari ini tidak akan bisa melayani kamu berserta tamu. Pak Manto, maaf ya. Maaf banget. Aku kurang persiapan. Aku tahu ada restoran yang lumayan enak. Atau kita ke sana saja. Kamu kan tahu aku paling suka daging itu. Makanya mau ngikutin kamu. Kenyataannya, kamu main-main sama aku. Aku benar-benar tidak sangka. Siap-siap tutup restorannya. Pak Hendra. Pak Nando. Aku sudah mengambil koki mereka ke restoran kami. Benarkah? Benar, sekarang ada di restoran bareng kita. Pak Manto, salah paham. Koki yang jago masak daging itu sudah ada di restoran bareng di depan ini. Katanya sudah selesai masak. Ayo ke sana makan. Benarkah? Bapak-bapak, ruangan pribadi telah disiapkan. Masakan juga sudah siap. Tinggal menunggu kamu berdua. Baik. Aku coba. Silakan. Bisa bantu Pak Nando selesaikan masalah adalah kehormatanku. Wangi apa itu? Di mana itu? Aromanya sangat menggoda sekali. Di mana itu? Kenapa kadang ada, kadang tiada? Ini bikin aku pengen sekali mencobanya. Wangi dagingnya. Ternyata itu punya kita. Koki Fauzan memang sangat mahir. Dari jauh sudah kecium wanginya. Aduh, aku suka yang begini. Sudah bertahun-tahun aku sudah mencoba masakan daging ini dari berbagai koki terkenal, tapi tidak pernah mencium aroma wangi ini. Aduh, Pak Nando, kamu pernah bilang kalau masakan koki Fauzan itu enak sekali. Aku kira hanya tipuan. Ternyata di dunia ini ada yang sejago ini. Aku dari dulu mau makan masakan daging koki Fauzan. Wangi sih iya, tapi tidak seperti yang dia katakan. Ayo, kita coba-coba. Coba. Ternyata Fauzan kerja dengan Pak Kanto. Tujuannya sudah jelas. Dia mau membuat restoran kita tutup baru puas. Kamu ada cium wangi daging tidak? Sudah dari tadi. Aku lihat wajahmu kurang enak. Jadi tidak beritahu. Wangi ini sepertinya dari restoran kita. Memang dari restoran kita. Ayo kita masuk. Baik. Tolong masakin lagi dong. Iya, masakin lagi. Masakin lagi. Apa-apaan ini? Dia ini jago masak sekali. Daging yang dia masak ini lebih enak dari koki Fauzan. Daging itu enak sekali. Mana dagingnya? Sudah kita habisin. Dia kenapa di sana? Dia ternyata bisa masak. Dia kenapa bisa masak? Tapi wangi sekali. Aroma inilah. Yang kucium tadi, aroma ini.
Pak Hendra, kamu beruntung bisa ketemu dia. Wah, kamu mantap sekali ya. Pak Manto, silakan silakan. Daging ini kamu yang masak. Daging ini kamu yang masak. Iya, aku. Mantap, mantap sekali. Iya kan? Kali ini datangnya tepat sekali. Benar, sangat pantas. Benar-benar anak muda yang berbakat, jenius muda. Masakan daging ini adalah salah satu masakan terenak dari masakan enak. Kamu begitu muda, sudah sanggup membuat masakan daging seperti ini. Masa depanmu akan sangat baik. Terima kasih pujiannya Pak Manto. Aku dengar Pak Kanto bilang, kamu mau ikut lomba masak tingkat nasional. Iya, benar-benar. Aku suka membantu orang berbakat. Kamu pintar masak, akan kuberikan kamu posisi rekomendasi. Benarkah? Terima kasih Pak Manto. Aku sangat berterima kasih. Aduh, terima kasih Pak Manto. Aneh. Daging ini enak sih enak. Tapi berbeda dengan aroma wangi yang kucium di luar sana. Sama sekali tidak sama. Kamu coba. Iya, wanginya sama sekali tidak sama. Pak Kanto, gawat. Tamu di restoran kita kembali lagi ke restoran Murmur. Ada apa ini? Semuanya tenang, dapur kita sudah berusaha sepenuhnya. Demi makan daging ini, aku rela tidak tidur siang. Aku juga sama, lapar sekali. Daging ini wangi sekali. Ini dia. Tadi yang kucium itu wangi ini. Iya, benar. Bukankah dia bilang hari ini tidak bisa masak? Aku ke dapurnya. Lihat apa yang terjadi. Iya, ayo ke dapurnya. Aku mau koki ini. Jadi koki pribadiku. Ayo, ayo. Ayo. Wangi sekali. Ada apa ini? Sejak kapan si Hendra ketemu koki sejago ini? Tidak mungkin dia menemukan koki. Jangan-jangan dia masak sendiri. Ini dapur, tidak menyebut tamu. Mohon pergi, cepat pergi. Minggir. Yo, kalian berdua kenapa kemari? Ini, daging ini dia masak. Ya, benar. Dia yang masak. Aduh, memang tidak disangka. Inilah daging paling enak yang pernah aku makan. Daging tadi kalau dibandingkan seperti sampah jadinya. Wangi sekali. Minggir. Wangi sekali. Hah? Fauzan, dia ini cara masaknya mahir sekali. Lebih jago dari koki-koki yang ada. Atau kamu kembali buat belajar sama dia. Aku tidak salah dengar kan? Kamu suruh aku belajar sama pemulung. Dia sudah bersih-bersih, bukan pemulung lagi. Bukannya dia pemulung yang kamu bawa dari luar. Bukan pemulung apa lagi. Dia itu pemulung yang kamu bawa. Iya. Waduh, beruntung sekali kamu. Sudah membawa seorang jenius. Pak Hendra, Pak Manto itu profesional kuliner. Dia bilang jenius, pasti sudah jenius. Selamat ya. Terima kasih. Dia hanyalah seorang bisu. Bicara saja tidak bisa. Jenius apaan? Dia bisu. Iya. Halo, kamu. Apa namamu? Tidak mau bicara.
Bisu, siapa yang ngajarin kamu masak? Kamu. Tangan ini. Sayang sekali. Tante lambat sekali masaknya. Dia begitu. Memasak. Ternyata dia bisu yang cacat tangannya. Pak Hendra, aku kira kamu menemukan jagoan rahasia. Jangan-jangan hanya bisa masak daging ini. Fauzan Honda. Pak Kanto, kalian jangan keterlaluan ya. Meskipun dia hanya bisa masak daging, masakannya juga lebih enak dari kamu. Sudahlah, sudah. Ayo kita pergi. Kita tidak perlu berurusan dengan si bisu ini. Lagian, kamu pikir bisa bangkit lagi dengan bantuan si pemulung cacat ini? Hendra, aku kasih tahu ya. Tanpa Fauzan Honda, restoran kamu itu sampah. Mending tutup saja. Dari pengalamanku, kedua tangannya sengaja dibuat cacat. Mungkin ada yang membencinya. Wah, masalah begini hanya Pak Nando yang ngerti. Ini, tangannya ini masih bisa sembuh. Kalau bener cacat total, sayang sekali. Iya, tangannya terluka begini. Masih bisa memasak dengan begitu enak. Kalau tangannya tidak ada masalah, bakalan lebih enak lagi masakannya. Iya. Harusnya bisa. Periksa di rumah sakit dulu. Tapi masalah biaya, perlu minimal 400 juta. Hah? Minimal 400 juta? Pak Hendra, ini perlu cepat disembuhkan. Jika terlambat beberapa hari lagi, tangannya tidak akan terselamatkan lagi. Pak Hendra, aku tahu kamu baik hati. Tapi dia itu siapa? Dimusuhi siapa? Kamu juga tidak tahu. Mendingan jangan cari masalah. Sudahlah. Aku akan sembuhkan dia. Aku orangnya paling suka memasak. Sayangnya, tidak punya bakat itu. Ini adalah penyesalanku seumur hidupku. Dan dia punya bakat sebagus itu. Kalau muda-muda begini, sudah cacat, dia akan merasakan penyesalan sepertiku. Aku akan sembuhkan kamu. Aduh. Baik, aku keluar setengah biaya. Hanya karena perkataanmu. Kalau pemantau sudah memutuskannya, aku juga membagi. Wah, bagus sekali. Tanganmu ada harapan. Tenang saja, dokter bilang jika kamu menjalani pemulihan, tanganmu akan pulih seperti semula. Sungguh sebuah berkah di tengah kemalangan. Dokter bilang tanganmu sudah lama terluka. Jika telat 3 hari saja, kemungkinan besar tidak bisa sembuh lagi. Aduh, puji Tuhan. Tapi restoran kita kekurangan orang sekarang. Tidak bisa memasak lagi. Tapi kita bisa menjual bakal makan siang di lokasi konstruksi. Kita mulai di pagi hari. Ini akan memastikan pekerja bisa dapat makanan enak dan murah. Coba lihat. Itu adalah menara kembar. Sepertinya aku melihat Rafael. Di mana? Di jalan yang tadi. Guru, kamu di mana? Ayo cepat Pak, nanti kehabisan. Mari. Bakal makan siang mau enak. Benar. Jangan buru-buru. Semuanya kebagian. Baik. 1 bekal nasi. Makan perlahan. Jika kurang, bisa ditambah. Pak Hendra, gedung yang kami renovasi ini sudah mau selesai bulan depan. Kabarnya
kompetisi pertama yang diadakan adalah kompetisi kuliner dunia. Katanya hadiah juara 1 adalah 10 juta. Hah? Kokimu cukup hebat, bisa juga ikut berpartisipasi. Mana tahu bisa menang dan dapat uang. Kami hanya penjual bekal makan siang. Tidak bisa dibandingkan dengan orang hebat yang lain. Makan perlahan, makan perlahan. Baik. So, sampah apaan ini? Apakah ini level 3 koki terbaik di Kota Jaya? Di Kota Jaya ini, masa tidak ada satupun koki yang bisa dibandingkan dengan Rafael? Tidak sembarang orang bisa jadi koki dewa. Sangat susah menemukan orang sehebat dia. Temukan koki dewa, atau temukan orang yang sehebat koki dewa. Jika sampai besok tidak ada juga, aku akan pulang dan investasi miliaran ini akan kubatalkan. Tuan Richard. Aduh. Fauzan adalah koki paling berbakat yang bisa kutemukan. Jika investasi ini tidak bisa kudapatkan, jabatan ketua aku ini juga akan dicopot. Sebelumnya aku bertemu seseorang yang bakatnya lebih hebat dari Fauzan. Cepat bilang, dia di mana? Dia idiot. Lagian tangannya lumpuh. Entah sudah sembuh atau belum. Ngapain kamu bilang? Sudahlah, kelihatannya harus meminta bantuan keluarga Halim. Keluarga Halim? Kamu mau cari jenius kuliner yang bisa disejajarkan dengan koki dewa Johnson Halim? Orang dengan emosi seperti dia memangnya bisa? Lalu gimana? Harus bisa. Demi bisa mendapat investasi ini, aku bersedia mengambil resiko. Semua peserta hasil kompetisi hari ini belum bisa diputuskan. Harap kembali dulu dan tunggu pengumuman. Oke? Enak sekali, memang enak daging babi panggangnya. Rasa ini tidak buat bosan. Iya. Anak muda, tanganmu sudah sembuh. Bukan. Aku bukan mau beli bekal. Kutanya tanganmu sudah sembuh. Sekarang bisa memasak. Rasa daging babi panggang dia bisa menembus jiwa orang. Jika dia memasak untuk Tuan Richard, mungkin masalah investasi ini bakal ada harapan. Anak muda, bantu aku masak daging babi panggang, mau? Anak muda, sebelumnya aku membayar biaya pengobatan tanganmu. Kamu jangan lupa balas budi. Kamu harus bantu aku hari ini. Mohon bantuannya. Anak muda. Ayo pergi. Tuan Richard. Aku bawa seseorang. Dia pasti bisa membawa hidangan yang memuaskanmu. Koki dewa. Koki dewa? Di mana? Koki dewa, aku berusaha payah mencarimu. Koki dewa. Dia koki dewa? Tentu aja dia koki dewa. Koki dewa, aku Tony. Sebelumnya kita pernah bertemu di restoran bambu. Hari ini bisa bertemu kamu di sini. Sungguh beruntung sekali. Koki dewa, asal kamu mau membuatkan beberapa hidangan yang aku mau, aku akan serahkan investasi ini padamu. Tuan Richard, kamu sudah setuju. Selama aku bisa memasak hidangan yang memuaskanmu, investasi ini akan dikelola oleh keluarga Halim. Pak Johnson, sebelumnya tidak ada koki dewa. Makanya kita mencarimu untuk berdiskusi masalah investasi dengan Tuan Richard. Sekarang koki dewa sudah ketemu. Jadi, lebih cocok jika Asosiasi Koki Kota Jaya dan Tuan Richard yang berdiskusi soal investasi. Serakah sekali, masih mau monopoli hak pengelolaan. Tuan Richard, kau pernah coba hidangan koki dewa, tapi belum pernah coba masakanku. Apa kamu tidak mau tahu masakan siapa yang lebih enak dan siapa yang lebih berhak mengelola investasi ini?
Tentu saja masakan koki dewa lebih enak. Dia adalah juara 1 kompetisi kuliner dunia 3 kali. Apa masih perlu bertanding? Kamu yakin dengan kondisi dia sekarang, dia masih bisa membuat hidangan enak? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada koki dewa. Waktu aku bertemu dengannya, dia sudah menjadi seperti ini. Dan tangannya lumpuh. Kamu? Dengan kondisi dia sekarang, apalagi yang mau dibandingkan? Sudah jelas, investasi ini lebih cocok dikelola olehku. Tidak. Koki dewa masih bisa memasak. Kamu bercanda. Aku tidak bercanda. Kita berkompetisi saja. Jika mau berkompetisi, tentu saja harus ada juri. Tapi, demi mencegah kalian memihak Rafael, kusarankan, biarkan semua penonton yang hadir menjadi juri. Baik. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Hah. Koki dewa, nasib asosiasi koki ini diserahkan padamu. Betul, koki dewa. Mohon bantuannya. Kamu harus mengalahkan Jensen. Koki dewa ini, sebenarnya apa yang terjadi padanya? Kenapa bisa seperti ini? Sekarang sudah mendingan. Saat aku pertama berjumpa dengannya, dia bahkan tidak bisa memegang sendok. Kenapa bisa begini? Kita pasti kalah. Apakah serius membiarkan keduanya berkompetisi? Yang satu ini terlihat seperti master. Tapi yang ini, apa dia koki beneran? Wajahnya nampak tidak asing. Pernah lihat di mana? Dia ini mau masak daging babi panggang. Sepertinya iya. Saat pertama aku bertemunya, dia sedang masak daging babi panggang. Saat aku menemukannya tadi, juga sedang jual nasi daging babi panggang. Mungkin sekarang dia hanya bisa masak daging babi panggang. Koki dewa yang dulu menggunakan teknik naga dan phoenix seperti kemampuan dewa. Tapi sekarang dia hanya bisa masak daging babi panggang. Hei, apa yang dimasak Jensen? Sepertinya mau buat goreng ikan tunggal. Ini adalah masakan terkenal di negara barat. Sudah ada sejarah 400-an tahun. Aroma minyak kental wangi yang sangat baik. Dengan aroma wangi matang daging ikannya. Bergabung bersama. Tanpa menutupi aroma satu sama lain. Dan sama-sama tercium wanginya. Sungguh misterius. Jensen memang mengerikan jagonya. Sangat menarik. Satu membuat masakan daging yang biasa, satu membuat masakan barat yang berkelas. Sebentar. Masakan berkelas? Pantas saja merasa tidak asing. Ternyata dia itu Jensen. Dia itu adalah Jensen yang sanggup berlawanan dengan koki dewa. Benar, itu dia. Meskipun dia tidak suka mengekspos diri seperti koki dewa, tapi aku pernah bertemu dengannya di suatu perlombaan. Guru Jansen. Guru Jansen memasaknya sendiri.
Untung kita juri boleh coba makan, beruntung sekali. Dapat mencoba masakan koki dewa, aku bisa pamer selamanya. Tapi orang di sebelahnya itu siapa? Bisa berlomba dengan seorang Jensen. Ini, aku kenal, meskipun tidak tahu dia kenapa bisa berlomba dengan koki terkenal Jensen. Tapi dia sebelumnya adalah pemulung, bisu dan cacat. Kemudian dibantu oleh suatu restoran. Ternyata dia. Beneran dia? Hah? Si pemulung itu bisa berlomba dengan guru Jensen. Wangi sekali. Ini masakan favoritku, wangi daging itu. Memang koki dewa. Dengan kondisi begini, masih bisa memasak masakan yang sewangi ini. Apakah akan memenangi lomba ini? Jensen ini juga jago sekali. Hanya bisa bergantung pada nasib. Kamu bilang dia ada di dalam, bukan? Iya, sudah masuk begitu lama. Kita ikut masuk saja. Bagus sekali. Guru, aku datang. Hei, tunggu aku. Hanya masakan daging, berharap menang. Benar-benar sudah gila. Lagian, orangnya cacat. Koki dewa selanjutnya, pasti aku. Aku selesai. Kalau begitu, kita mulai. Coba makan. Ini kayaknya enak. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Mohon antri. Ini masakan guru Jensen. Pelan sedikit bakal habis. Oh, aku harus makan lebih banyak. Belum coba sudah selesai. Masa begitu tambah lagi dong? Satu masakan hanya boleh coba sekali. Kalian boleh pergi coba masakan kedua itu. Daging ini enak juga. Iya. Kalian rasa bagaimana? Goreng ikan tunggal, dagingnya begitu lembut dan wangi. Menyatu sempurna dengan wangi rempah. Bikin orang ketagihan. Daging ini pedasnya enak. Berlemak tapi tidak membosankan. Semua keunggulannya menyatu dengan baik. Susah dinilai. Benar yang kamu bilang. Tetapi goreng ikan tunggal adalah masakan berkelas dari calon koki yang terkenal. Tapi masakan daging ini dari kemampuan pisau ataupun cara masaknya hanya cukup memenuhi standar. Tetapi bisa begitu enak. Kenapa bisa begitu ya? Dia hanya bisa memasak daging itu. Tidak mungkin bisa sebanding dengan guru Jensen. Rafael, akhirnya aku menemukanmu. Guru, aku akhirnya menemukanmu. Bukankah itu Jordan? Dia bilang tidak ikut lomba, mau mencari gurunya. Dan memasukkan diri sebagai murid koki dewa. Jangan-jangan. Koki dewa adalah si tolol itu, tidak mungkin yaitu koki dewa. Kamu yang tolol. Ngomong kosong. Kasihan sekali kamu. Mahendra sudah bilang tentang kamu. Kamu sekarang masih ingat padaku. Aku Kartika Wongso. Guru, kamu masih ingat aku? Aku Jordan. Aku Tandi. Dia ada reaksi. Dia biasanya selain memasak, tidak perlu siapapun. Dia melihatnya. Ada reaksi. Kamu mengingatku. Tidak apa. Nantinya baru diingatkan kembali. Pelan-pelan saja.
Lumpuhkan tangannya. Rafael. Rafael. Aku ingat. Iya kah? Guru sudah ingat. Guru sudah ingat. Aku ingat. Akhirnya Rafael ingat. Para juri, sekarang 2 masakan telah selesai dicoba. Mohon dipilih pemenangnya dengan menaruh sumpit di bawah masakan yang dipilih. Dipilih? Semuanya enak. Pilih ini lebih susah dari ujian nasional. Kamu ngapain? Masakan daging lebih enak. Goreng ikan tunggal makin lama akan bosen. Goreng ikan tunggal lebih enak dan berkelas. Masakan daging sudah makan bertahun-tahun sudah sangat membosankan. Daging. Goreng ikan tunggal. Daging. Goreng ikan tunggal. 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 Kalian ngerti tidak? Kalau tiap hari suruh makan 2 masakan ini, kalian pilih apa? Kalian sedang ngapain? Memalukan sekali ribut-ribut begini. Tenang semuanya, segera dipilih. Sudah. Kita lihat hasil pemilihannya saja. Goreng ikan tunggal 4. Daging 16. Wah, Koki Dewa memang hebat. Meskipun aku hanya makan sepotong jamur masakanmu, tapi rasanya sudah melewati rasa semua masakanku. Koki Dewa mana? Koki Dewa di sini. Guruku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalian pasti curang. Aku tidak mungkin kalah. Tidak mungkin. Kami tidak akan melakukan kecurangan. Perlombaan ini, kalianlah yang menyusunnya. Kalian mau curang, itu gampang sekali. Keluarga Halim kami tidak akan mengampuni kalian. Tutup mulut sampahmu. Ini pilihan kita sendiri. Seorang koki terkenal sepertimu tidak bisa menerima kekalahan. Kalah sama Koki Dewa ya wajar aja. Tangannya sudah cacat. Hanya masak daging itu tidak mungkin lebih enak dari masakanku. Karena memakan daging itu membuat orang terasa lebih ringan, lebih sederhana dan polos. Alasan macam apa itu? Goreng ikan tunggal terlihat berkelas. Kami bisa merasakan keseriusan kamu dalam memasaknya. Kemampuanmu memang sangat mantap. Tetapi, mau membuat ribet sebuah masakan itu gampang. Tapi mau membuat gampang sebuah masakan itu sangat susah. Kalian semua, mana ngerti kuliner? Koki itu harus membuat rasa masakan yang ribet dari bahan yang sederhana. Membuat orang dari sebuah masakan merasakan berbagai rasa. Itu kan pilihan kamu. Goreng ikan tunggal memang enak, tapi rasanya terlalu komplikasi, gampang bosen. Sedangkan daging itu masakan yang ribet, tapi malah terasa sederhana. Seperti rasanya aku pulang rumah merasakan masakan ibuku. Benar. Sama seperti masakan suamiku. Tiap hari sama, tapi tidak bosan. Benar juga, padahal masakannya kebanyakan lemak. Saat makan malah tidak begitu membosankan, bikin lagi saja. Inilah kenapa kita memilih masakan daging itu. Masakannya seperti bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Penilaian yang sangat tinggi. Guruku memang hebat. Bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Ternyata makna dari memasak itu adalah bagian dari hidup. Akhirnya aku menemukan tujuan hidup. Sebenarnya bukan mengincar kemahiran memasak dan bukan masalah bahan yang bagus. Selama kita serius dalam memasak, itu sudah cukup. Oh, aku ngerti. Jensen ini hanya memasak buat dia sendiri. Sedangkan Koki Dewa memasak untuk semua orang. Benar. Inilah tingkat tertinggi Koki Dewa. Koki Dewa, kamu sudah ingat? Ingatanku kembali. Terima kasih atas bantuannya. Tetapi, aku tetap merasa aku bukan Koki Dewa. Aku hanya manusia biasa yang tertarik dan belajar memasak. Hidup ini sangat bebas dan sederhana. Ataupun, setiap orang itu adalah Koki Dewa. Yang penting serius dalam hidup dan memasak. Itu cukup. Aku kalah. Ternyata aku kalah melawanmu. Kamu tidak hanya kalah lomba, kamu juga kalah dalam hidup. Kami sudah tahu kamu yang melukai Rafael.
Kami sudah menemukan bukti kamu akan ditangkap dan dihakimi. Ini tidak adil. Aku tidak mungkin kalah dengan orang yang cacat. Jensen ini sangat tidak beretika. Otaknya hanya mikir menang kalah. Tidak mungkin tidak peduli menang kalah. Hendra, kamu beruntung sekali. Ini dapat Fauzan Honda. Sekarang dapat koki dewa. Keuntungan terbesar kamu dapat semua. Ternyata aku salah pemahaman. Bahkan melukai koki dewa. Ayo pergi, pulang bikin nasi. Baik. Aku juga mau ikut. Aku juga ikut. Guru, kali ini aku ikut. Ayo. Ayo. Koki dewa, tunggu aku. Aku belum mencoba masakanmu. Investasi terenanganku. Kamu harus tanggung jawab. Tunggu aku. Tuan Richard,